Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa Anda mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidup? Mungkin ada alasan di balik semua pengalaman tersebut, terutama jika Anda adalah jiwa yang terpilih. Penderitaan yang Anda alami mungkin merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang unik. Mari kita telusuri lebih jauh untuk menemukan maknanya. Alasan pertama, jiwa yang terpilih dan penderitaannya. Jiwa yang terpilih seringkali menghadapi masa-masa sulit meskipun mereka memiliki hati yang baik dan penuh kebijaksanaan. Mereka mengalami banyak perjuangan, tetapi tetap bijaksana dan sadar secara spiritual. Mereka seringkali merasa tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat karena memiliki pandangan yang berbeda. Perjalanan mereka sering melibatkan perbaikan akan hal-hal yang rusak, seperti sistem atau keluarga, namun sayangnya mereka jarang mendapatkan penghargaan atau bantuan. Penderitaan yang mereka alami bukanlah akibat dari kesalahan mereka, melainkan tantangan yang harus mereka hadapi untuk membuat perubahan yang lebih baik. Meskipun memiliki niat baik, mereka menghadapi banyak kesulitan yang menguji kesabaran dan kekuatan mereka. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa harus menghadapi begitu banyak rintangan, padahal niat mereka hanyalah untuk membantu. Penderitaan mereka tidak hanya tentang masalah pribadi, seringkali mereka juga harus menanggung beban untuk membantu orang lain. Ini bisa sangat melelahkan, karena mereka merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki segala sesuatu di sekitar mereka. Meskipun begitu, mereka tetap bertahan karena didorong oleh rasa tujuan dan keinginan untuk menciptakan perubahan positif. Alasan kedua, perlakuan masyarakat terhadap jiwa yang terpilih. Masyarakat tidak selalu menghargai kualitas seperti kebaikan dan empati. Daripada melihatnya sebagai kekuatan, masyarakat mungkin menganggapnya sebagai kelemahan. Hal ini dapat membuat hidup menjadi sulit bagi jiwa yang terpilih, yang mungkin menghadapi rasa iri atau perlakuan buruk dari orang-orang yang tidak memahami kebaikan mereka. Kadang-kadang, orang mencoba meredupkan cahaya mereka karena merasa tidak nyaman. Seperti cahaya yang terang di ruangan yang gelap, beberapa orang mungkin mencoba menutupinya karena merasa terganggu. Hal ini bisa menyakitkan bagi jiwa yang terpilih yang berusaha menyebarkan energi positif. Mereka mungkin merasa sendirian atau tidak dimengerti, karena tidak semua orang melihat dunia dengan cara yang sama. Jiwa yang terpilih juga mungkin disalahkan atas hal-hal yang bukan kesalahan mereka. Masyarakat mungkin memiliki kesalahpahaman tentang mereka, menganggap mereka naif atau bodoh. Namun pada kenyataannya, mereka hanya berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Hal ini bisa sangat mengecewakan dan membuat mereka merasa terisolasi, tetapi mereka terus maju karena percaya pada misi mereka. Alasan ketiga, tujuan dari penderitaan. Penderitaan mungkin tampak tidak berarti, tetapi bagi jiwa yang terpilih, itu adalah bagian dari perjalanan mereka. Seperti benih yang harus berjuang menembus tanah untuk tumbuh menjadi bunga yang indah, jiwa yang terpilih juga harus melalui penderitaan untuk tumbuh secara spiritual. Melalui penderitaan, mereka belajar pelajaran penting tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Itu seperti ujian yang membantu mereka memahami kekuatan dan ketahanan mereka sendiri. Penderitaan membantu mereka memahami kekuatan dan ketahanan mereka sendiri, serta menghubungkan mereka dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dalam momen-momen paling gelap, mereka mungkin menemukan kenyamanan dan bimbingan dari kekuatan yang lebih tinggi, yang memberi mereka harapan dan kekuatan untuk mengatasi segala tantangan. Alasan keempat, perjalanan unik jiwa yang terpilih. Perjalanan jiwa yang terpilih sangat berbeda dari yang lain. Perjalanan ini ditandai dengan pertumbuhan spiritual yang intens dan wahyu yang mendalam. Bayangkan mendaki gunung tanpa akhir. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke puncak, tetapi jalannya curam dan penuh tantangan. Demikian pula,
Jiwa yang terpilih menghadapi rintangan dan ujian yang mendorong mereka hingga ke batas kemampuan mereka. Perjalanan mereka adalah pencarian kebenaran dan pencerahan. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdalam dalam hidup, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan tujuan spiritual mereka. Di sepanjang jalan, mereka menemukan momen-momen kejelasan dan wawasan yang mengubah arah hidup mereka, seperti menemukan harta karun tersembunyi di dalam diri mereka. Jiwa yang terpilih merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap panggilan yang lebih tinggi. Ini seperti dipilih untuk menjalankan misi yang hanya dapat mereka selesaikan. Tanggung jawab ini mendorong mereka untuk terus maju meskipun perjalanan tampak mustahil. Mereka memahami bahwa tindakan mereka memiliki efek berantai yang memengaruhi tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga dunia di sekitar mereka. Alasan kelima, peran penderitaan dalam kebangkitan spiritual. Penderitaan berfungsi sebagai katalisator untuk kebangkitan spiritual jiwa yang terpilih. Ini seperti panggilan untuk bangun yang mengguncang mereka dari rasa puas diri, dan mendorong mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan alam semesta. Bayangkan seekor ulat yang terbungkus dalam kegelapan, mengalami transformasi mendalam sebelum muncul sebagai kupu-kupu. Demikian pula, jiwa yang terpilih mengalami proses alkimia batin, di mana penderitaan bertindak sebagai wadah yang memurnikan jiwa mereka. Melalui penderitaan, jiwa yang terpilih dipaksa untuk menghadapi keterbatasan dan ilusi mereka. Ini seperti mengupas lapisan-lapisan kebohongan untuk mengungkap inti dari keberadaan mereka. Dalam momen-momen keputusasaan, mereka dihadapkan pada pertanyaan eksistensial yang menuntut jawaban. Krisis eksistensial ini menjadi katalisator bagi perjalanan spiritual saat mereka mencari makna dan tujuan di tengah kekacauan. Penderitaan menciptakan tanah subur bagi empati dan kasih sayang untuk tumbuh. Ini seperti berjalan di posisi orang lain, dan memahami rasa sakit mereka pada tingkat yang lebih dalam. Jiwa yang terpilih mengembangkan rasa empati yang lebih tinggi terhadap orang lain yang juga menderita, membentuk ikatan solidaritas dan persaudaraan. Dengan cara ini, penderitaan menjadi kekuatan pemersatu yang menghubungkan mereka dengan jalinan kemanusiaan yang lebih besar. Alasan keenam, hubungan antara penderitaan dan pertumbuhan spiritual. Penderitaan bukan sekadar beban, tetapi juga jalan menuju pertumbuhan spiritual bagi jiwa yang terpilih. Ibarat api yang memurnikan emas, penderitaan memperhalus karakter dan menguatkan jiwa mereka. Bayangkan sebuah benih yang berjuang untuk menembus tanah, akarnya tumbuh lebih dalam mencari nutrisi. Begitu juga, penderitaan menumbuhkan akar jiwa yang terpilih lebih dalam pada perjalanan spiritual mereka, menumbuhkan pertumbuhan dan ketahanan. Melalui penderitaan, jiwa yang terpilih mengembangkan sifat-sifat seperti empati, belas kasih, dan ketahanan. Ibarat baja yang ditempa dalam api yang sangat panas, mereka menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap tantangan hidup. Mereka belajar merasakan penderitaan orang lain, menemukan kedamaian dalam kemanusiaan bersama. Hal ini memperdalam hubungan mereka dengan Ilahi, dan memperkuat rasa tujuan hidup mereka. Penderitaan menyadarkan jiwa yang terpilih pada kefanaan keterikatan duniawi. Ini seperti panggilan bangun yang mengguncang mereka keluar dari kenyamanan, dan mendorong mereka menuju kesadaran spiritual. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta benda, tetapi pada kedamaian batin dan kepuasan. Kesadaran ini membebaskan mereka dari belenggu keinginan, memungkinkan mereka berjalan di jalan pembebasan spiritual. Penderitaan berfungsi sebagai katalis untuk transformasi, mendorong jiwa yang terpilih melampaui batasan mereka. Ibarat tekanan yang mengubah karbon menjadi berlian, penderitaan mengubah rasa sakit mereka menjadi kebijaksanaan dan pencerahan. Mereka belajar pelajaran berharga dari penderitaan mereka, mendapatkan wawasan yang membimbing mereka dalam perjalanan spiritual mereka. Alasan ketujuh,
Paradoks penderitaan. Penderitaan menghadirkan perjalanan paradoks bagi jiwa yang terpilih, mencakup kesulitan dan transformasi. Ini seperti koin dengan dua sisi, masing-masing menawarkan perspektif berbeda tentang jalan spiritual mereka. Di satu sisi, penderitaan tampak sebagai kutukan, membawa rasa sakit dan kesedihan yang menguji tekad mereka. Ibarat menavigasi hutan gelap dan berbahaya, tidak tahu apa yang ada di depan. Namun di sisi lain, penderitaan mengungkapkan dirinya sebagai berkah tersembunyi, menawarkan peluang untuk pertumbuhan dan pencerahan. Ini seperti hujan yang menyuburkan tanah, memungkinkan benih-benih kebijaksanaan berakar dan tumbuh subur. Jiwa yang terpilih memahami bahwa melalui penderitaan, mereka bisa muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sadar secara spiritual daripada sebelumnya. Penderitaan berfungsi sebagai katalis untuk transformasi batin, mendorong jiwa yang terpilih untuk menghadapi ketakutan dan rasa tidak aman terdalam mereka. Ini seperti cermin yang memantulkan esensi sejati mereka, menghilangkan lapisan ego dan ilusi. Dalam momen keputusasaan, mereka menemukan sumber kekuatan dan ketahanan yang belum pernah mereka sadari sebelumnya. Alasan ke-8, mengatasi rintangan. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, jiwa yang terpilih didorong untuk bertahan dalam misi ilahi mereka. Ini seperti menghadapi labirin yang dimana setiap belokan menghadirkan ujian baru untuk diatasi. Mereka mungkin menghadapi perlawanan dari kekuatan eksternal, atau menghadapi keraguan dan ketakutan batin yang mengancam untuk menggagalkan perjalanan mereka. Namun, mereka didorong oleh komitmen yang teguh terhadap tujuan yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih dibimbing oleh suara batin dan kehadiran malaikat pelindung yang menawarkan dukungan dan bimbingan di sepanjang jalan. Ini seperti memiliki kompas yang menunjukkan arah yang benar bahkan di tengah kegelapan. Mereka percaya pada intuisi dan kebijaksanaan alam semesta untuk membimbing mereka menuju takdir akhir mereka. Selain itu, jiwa yang terpilih mendapatkan kekuatan dari kekuatan spiritual bawaan mereka, yang berfungsi sebagai sumber inspirasi dan ketahanan. Ini seperti mengakses sumber energi tak terbatas yang memberikan tenaga pada perjalanan mereka. Tidak peduli seberapa menakutkan rintangan yang mereka hadapi, mereka mengenali sifat malaikat mereka sendiri, dan kekuatan yang mereka miliki untuk mewujudkan perubahan positif di dunia. Terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, jiwa yang terpilih didesak untuk tetap teguh pada keyakinan mereka dan tetap setia pada diri mereka sendiri. Ini seperti berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan, menolak untuk digoyahkan oleh keraguan atau ketakutan. Mereka mewujudkan kualitas keberanian, ketekunan, dan keyakinan yang teguh, mengetahui bahwa mereka dibimbing secara ilahi pada setiap langkah. Dalam perjalanan jiwa yang terpilih, penderitaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan dan ketahanan mereka. Ini seperti tungku yang menempa mereka menjadi makhluk cahaya dan kebijaksanaan. Melalui cobaan dan penderitaan mereka, mereka menemukan kedalaman sejati jiwa mereka dan kekuatan jiwa mereka yang tak terbatas. Saat kita merenungkan penderitaan jiwa yang terpilih, kita diingatkan akan keterhubungan mendalam dari semua keberadaan. Ini seperti melihat cerminan perjuangan dan kemenangan kita sendiri dalam perjalanan mereka. Penderitaan mereka berfungsi sebagai cermin yang mencerminkan pengalaman manusia universal, mengingatkan kita akan kemanusiaan kita bersama, dan pentingnya empati dan belas kasih di dunia yang seringkali lebih menghargai kesuksesan materi daripada pertumbuhan spiritual. Perjalanan jiwa yang terpilih berfungsi sebagai mercusuar harapan dan inspirasi. Ini seperti cahaya penuntun yang membawa kita keluar dari kegelapan ketidaktahuan dan menuju fajar pencerahan yang cemerlang. Sekian untuk video kali ini. Komitmen yang tak tergoyahkan dari jiwa yang terpilih terhadap tujuan yang lebih tinggi, mengingatkan kita bahwa pemenuhan sejati tidak terletak pada akumulasi kekayaan atau kekuasaan,
tetapi dalam pelayanan kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton.